Shalom, kita baru saja memasuki tahun baru Israel. Dan banyak orang berkata, kenapa kita mesti memperhatikan? Karena setiap waktu ada berkatnya. Pada waktu kita menanam dan kita memilih musim yang kering, maka itu akan sangat sulit. Dan itu akan mahal dan itu akan berisiko begitu banyak kegagalan. Tetapi kalau kita menabur pada musim yang tepat, maka hasilnya akan luar biasa. Kairos, waktu, memiliki berkatnya. Ada musim hujan, ada musim kering, ada musim di mana kemarau panjang dan kita butuh mempersiapkan segala sesuatu. Demikianlah kita akan memasuki Rosh Hashanah, tahun yang berbeda, tahun yang khusus. Tahun ini adalah tahun 5783. Tahun ini dikenal sebagai tahun Pe Gimel atau tahun ada lambangnya mulut, juga ada lambangnya unta. Tetapi kita mau belajar tentang 5783. Di dalam Alkitab selalu angka berbicara. Tuhan punya waktu, Tuhan punya angka, Tuhan punya perhitungan. Dan karena itu mari kita belajar ada angka 5 yang pertama. Ini adalah bicara tentang anugerah. Pada waktu kita percaya ada anugerah Tuhan dalam hidupmu, seperti apapun tahun ini, maka kita akan lewati bersama Tuhan. Saudara, hari itu Daud menghadapi Goliat yang besar dan dia mengambil 5 batu. Walaupun yang dipakai cuma 1, tetapi dia mengambil 5 batu. Saudara, dan ternyata di kemudian hari kita tahu ada 5 raksasa yang dibunuh di zaman Daud. Ini bicara tentang anugerah yang tidak pernah berhenti. Secara manusia tidak mungkin batu yang sekecil itu menembusi otak dan kemudian masuk begitu dalam dan membunuh sang raksasa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu 5 melambangkan anugerah. Biarlah hari ini kita bersiap menghadapi tahun depan. Tahun ini atau tahun depan mungkin ada begitu banyak raksasa. Mungkin ada raksasa kehidupan, yaitu masalah ekonomi. Mungkin ada raksasa lain, yaitu masalah kesehatan. Mungkin ada raksasa lain, yaitu masalah keluarga. Tetapi percayalah ada 5 anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan setiap kali kita percaya anugerah Tuhan cukup, itu akan membuat keajaiban demi keajaiban. Dalam hidup saya anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Anugerahlah yang menopang saya sampai hari ini. Pada waktu itu saya sekolah di Belanda dan saya harus masuk ke sekolah arsitek dengan melewati ujian menggambar. Ujian menggambar adalah ujian wajib. Dan kalau kita tidak lulus, maka kita tidak bisa untuk mengikuti sekolah arsitek. Saudara, dan untuk ujian menggambar ada 4 objek. Ada manusia, ada buah-buahan, ada patung kuda, ada sesuatu lagi seperti mobil tapi cuma separuh. Dan kami harus skate. Kami harus bisa menggambarnya hanya dalam waktu setengah jam. Saya mengikuti 2 kali tes itu dan tidak pernah lulus. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, sampai kapanpun saya tidak pernah lulus. Saya terlalu jelek. Saya terlalu bodoh. Saya nggak bisa menggambar dengan cepat. Ada begitu banyak masalah. Nggak mungkin. Tapi hari itu sekali lagi anugerahnya menopang. Anugerahnya membuat keajaiban. Hari itu tiba-tiba guru saya yang pada waktu itu tes saya. Tiba-tiba dia dipanggil. Ada telepon. Ada sesuatu yang mendadak dan dia harus meninggalkan. Di saat semua student hanya punya waktu 30 menit. Itu saya punya waktu 3 jam karena dia tidak kembali. Saudara, 3 jam. Jadi saya menggambar, skate dan semuanya dengan sangat pelan. Dan kemudian kami juga saling membantu. Satu kelompok yang hari itu bersama-sama. Akhirnya kami saling membantu. Teman-teman saya menertawakan saya dan berkata, aduh kamu ini jelek banget. Tapi mereka membantunya. Singkat cerita 3 jam kemudian dia datang. Dan dia berkata, maafkan saya, kalian harus menunggu 3 jam. Dan dia berkata, karena ini kesalahan saya, maka kalian tidak usah mengalami pengecekan apapun. Saya anggap semuanya lolos. Saudara, dan dia memberi angka yang bagus buat kami semuanya. Sekali lagi, apakah mungkin saya melewati itu tanpa anugerah? Tidak mungkin. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Selalu membuat saya melewati apapun.
Bukan karena kemampuan saya, tetapi karena ada anugerah yang lebih besar. Ada anugerah yang mengatasi setiap masalah. Ada anugerah yang membuat kita sanggup menyelesaikan. Kita lihat yang kedua, ada angka 7. Dan di dalamnya ada 7 roh Allah. Seringkali ada begitu banyak orang yang hari ini stres. Tetapi di dalam 7 roh Allah ada roh nasihat. Mari tanya Tuhan dan terus tanya Tuhan setiap kali. Pada waktu kita terus tanya Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Selalu ada hikmat. Karena ada juga roh keperkasaan. Dan roh keperkasaan dari 7 roh Allah membuat kita punya keberanian. Bahkan keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk mendoakan orang. Seorang ibu sangat miskin. Tetapi hari itu dia bertemu dengan banyak orang termasuk petani-petani. Dan dia mulai bertanya, apa yang saya bisa doakan? Dia bukan siapa-siapa. Dia tinggal di desa. Tetapi pada waktu dia mulai bertanya, tiba-tiba petani yang berkata, Bu, ada wabah tikus. Dan kami tidak tahu mesti berbuat apa. Dia mulai berdoa. Dia berkata, kami kurang air. Dia mulai berdoa. Dalam waktu saudara kurang lebih mungkin hanya 1 bulan. Para petani ini mulai cerita bagaimana akibat doa itu berkat Tuhan mengalir. Semua jawaban doa terjadi begitu saja. Di luar kemampuan manusia. Dan tiba-tiba semua petani-petani ini begitu percaya Tuhan. Begitu percaya yang namanya kuasa doa. Bahkan petani-petani ini mulai memberikan dia berkilo-kilo sayur. Berkilo-kilo saudara apapun yang mereka tanam. Ada buah, ada semangka, ada melon. Dan sekali lagi tiba-tiba hidup ibu ini berubah. Dia menjadi berkat. Dia menjadi sangat kelimpahan. Tapi semua petani-petani itu boleh mengenal Tuhan. Hanya satu keberanian. Keberanian mendoakan orang. Dan ternyata Tuhan yang bekerja. Ada lagi 8. Dan itu adalah tanda 8 orang selamat. Pada waktu itu Nuh membuat bahtera. Dan 8 orang selamat. 8 juga melambangkan no limit. Atau terus seperti angka 8 yang terus berputar. Tidak ada ujungnya. Maka kita mau berkata, ada anugerah, ada kasih, ada kesetiaan Tuhan yang no limit. Tetapi Tuhan juga berkata, hiduplah dalam bahtera Tuhan. Pada waktu air naik, engkau tetap ikut naik. Kan engkau di dalam bahtera. Pada waktu hujan, engkau hanya mendengar suaranya, tetapi tidak terkena akibatnya. Pada waktu terjadi badai, mungkin engkau bergoyang kiri dan kanan. Tetapi engkau tidak akan mengalami apapun. Karena kita semuanya ada di dalam tangan bahtera Tuhan. Dan itu adalah keamanan. Kelimpahan. Terjamin segala sesuatu. Kita tahu ada banyak barang yang harganya naik. Kita tahu ada begitu banyak kondisi yang tidak menentu. Kita tahu baru saja terjadi begitu banyak gempa, begitu banyak bencana, banjir, kebakaran hutan. Tetapi mari hidup di dalam bahtera. Mulai berdoa. Dan itu memasukkan kita dalam bahtera. Seorang teman hari itu tinggal di Padang. Dan pada waktu pagi tiba-tiba dia merasa bahwa Tuhan suruh dia mengelilingi daerah itu untuk berdoa. Dan dia mulai mengelilingi daerah itu pertama dengan anggur, yaitu lambang darah Kristus. Dan kemudian dengan minyak. Dan dia berkata sesuai dengan firman yang di Wahyu, anggur dan minyak tidak akan dirusakkan. 3 hari sesudah itu gempa. Dia tinggal di ruko, kiri dan kanannya habis. Tetapi dia selamat. Karena ada kuasa perjanjian. Ada kuasa bagaimana dia tinggal dalam bahtera. Tidak ada yang menyentuhnya. Dan terakhir adalah 3. 3 adalah tubuh, jiwa, roh. Dan 3 ini bicara, mari gabungkan semuanya. Ada banyak orang yang cuma berdoa tetapi tidak bekerja. Tapi ada orang yang bekerja, tetapi mereka kurang mengandalkan Tuhan. Tetapi ada yang bekerja mungkin berdoa juga, tetapi mereka tidak memperhatikan keluarganya.
Dan butuh sekali kita mengucapkan kata-kata yang baik. Butuh sekali kita membangun link hubungan dengan banyak orang. Karena itu saya mau berkata, gabungkan tubuh, jiwa, roh dalam segala aspek hidup kita. Maka kuasa Tuhan, janji Tuhan, anugerah Tuhan sempurna terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.